لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, wa sababu dhalik anna al-ilma al-haqiqi ar-rasikha fil qalb yamtani'u an yasdira ma'ahu ma yukhalifuhu min qawlin aw fi'l, famata sadara khilafuhu fala budda min ghaflatil qalbi anhu أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه وتلك الأحوال وتلك أحوال أحوال بدون al. نعم وتلك أحوال تناقض وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala fi kitabih Iqtida'is Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Wa sababu dzalika, yaitu sebab kenapa istilah jahil itu maknanya begitu luas. Istilah jahil maknanya begitu luas. Di pertemuan sebelumnya di bulan Ramadan waktu itu dimutlakkan jahil, disebut jahil untuk beberapa model pihak. Ya, ada yang jahil karena adamul ilm, tidak tahu. Ini memang masyhur ya, enggak tahu berarti jahil. Ada yang jahil karena disebut jahil karena adamu ittiba'il ilm, tidak menuruti ilmu dengan amal. Itu jahil. Iya, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, tetap disebut jahil. Ya. Nah, ada juga yang merasa berilmu padahal enggak tahu. Ini juga disebut jahil. Ya, jadi apapun yang menyelisihi kebenaran itu pun disebut jahil, baik mengetahui maupun tidak mengetahui. Nah, juga orang yang melakukan sesuatu yang menyelisihi kebenaran itu juga disebut jahil walaupun dia tahu bahwasanya itu menyelisihi kebenaran. Di antara buktinya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Taubat kepada Allah Ta'ala itu untuk orang yang melakukan keburukan dengan jahalah. Nah, ini sebagian dari orang salah paham. Ya, dikira Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima taubat orang yang bermaksiat karena enggak tahu hukumnya. Enggak. Allah Ta'ala menerima taubat orang yang bermaksiat secara mutlak, apapun maksiatnya dan apapun keadaan dia. Kenapa disebut bijahalah? Kata para sahabat, kullu man 'amila su'an fahuwa jahil. Setiap orang yang melakukan keburukan maka dia itu jahil.
Iya, setiap orang yang melakukan keburukan maka dia itu jahil. Baik dia tahu ilmunya, baik dia tahu hukumnya atau tidak, semua disebut jahil. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal ini, kenapa kok istilah jahil ini begitu luas cakupan maknanya untuk semua orang yang menyelisihi kebenaran, baik dia tahu ataupun tidak? Kenapa gitu? Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, annal ilma al-haqiqiyya ar-rasikha fil qalbi yamtani'u an yasdura ma'ahu ma yukhalifuh. Ilmu yang hakiki yang menancap di kalbu itu akan mencegah adanya hal yang menyelisihinya pada diri pemilik ilmu yang hakiki rasikh tersebut. Paham gak ikhwan? Orang belajar tapi ilmunya yang dipelajari bukan ilmu secara hakiki. Dia belajar mungkin tujuannya dunia, atau dia belajar tapi materi pelajarannya itu tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW misalnya. Ya, itu bukan ilmu yang hakiki. Itu paling ilmu cuma sebatas perhiasan atau sebatas lip sync belaka. Tapi ilmu, dan juga ada ilmu hakiki, cuman nggak rasikh orangnya, nggak rasikh, mungkin karena niatannya, atau mungkin karena metode pengajarannya yang kurang tepat, atau faktor lain. Ilmu yang diajarin betul sesuai sunnah, tapi nggak sampai ke hati, nggak sampai rasikh. Ya, ilmu yang rasikh itu ilmu yang hakiki dan sampai ke hati, itu akan mencegah pemilik ilmu ini daripada apa? Daripada hal-hal yang menyelisihi ilmu hakiki ini, gitu loh. Orang kalau misalnya dia belajar sunnah misalnya, dia akan anti bid'ah. Kenapa salafiyin kok itu kalau dengar bid'ah atau ada hal yang bersifat bid'ah itu langsung nggak mau ikutan, antipati gitu? Ya karena ilmu yang mereka dapatkan hakiki, dan alhamdulillah ilmu tersebut rasikh fil qalb, sampai ke kalbu. Ya. Berbeda dengan orang yang belajar, ya yang penting belajar, yang penting ngaji gitu doang. Ya. Ya dia kemudian akan setelah ngaji dia bisa aja melanggar apa yang dia kaji, apa yang dia pelajari tadinya. Karena ilmunya tidak rasikh fil qalb, tidak sampai hati, atau kata sebagian dari ulama ada jenis ilmu yang namanya ilmu lisan, yaitu ilmu cuman di ujung lidah doang. Ujung lidah doang, enggak sampai ke kalbu. Kalau ilmu cuman di ujung lidah, maka syubhat tetap bisa masuk. Syahwat lebih-lebih, apalagi di zaman sekarang. Ya, jadi ilmu yang hakiki yang rasikh fil qalb yamtani'u an yasdura ma'ahu ma yukhalifuh. Segala yang menyelisihi ilmu tersebut itu akan tercegah masuk ke hati. Min qaulin aw fi'lin, dari perkataan maupun perbuatan. Ya, dari perkataan yang menyelisihi ilmu atau perbuatan yang menyelisihi ilmu itu tidak akan masuk ke seseorang. Kalaupun ia masuk ke seseorang, itu akan cepat taubatnya insyaallah karena ilmu yang dia miliki. Fatan ini enggak, antum kedinginan enggak? Enggak terlalu. Deketan, coba deketan. Enggak apa-apa, bercanda aja. Kemudian, famata sadara khilafuhu fala budda min ghaflatil qalbi 'anil ilm aw dha'fihi fil qalbi bi muqawamati ma yu'aridul ilm. Gitu. Kapanpun kalau misalnya khilaful ilm, menyelisihi ilmu hakiki itu terjadi pada diri kita, maka pasti itu disebabkan apa? Disebabkan ghaflah, kelalaian kalbu dari ilmu hakiki tersebut. Kelalaian kalbu dari ilmu hakiki tersebut. Ya, atau du'fihi fil qalb. Ya, du'fihi fil qalb, atau kelemahan. Du'fihi di sini bisa maknanya du'ful ilm fil qalb, lemahnya ilmu tersebut di hati untuk muqawamah. Muqawamah ini artinya mencegah ma yu'aridul ilm, apa yang bertentangan dengan ilmu. Pahami baik-baik, ana ulangi. Kok bisa seseorang sudah belajar, sudah tahu hukum, tapi kok malah dia
melakukan atau terjadi padanya hal-hal yang menyelisih ilmunya sendiri yang telah dia pelajari atau bahkan yang dia ajari. Paham nggak maksudnya? Kenapa kok bisa terjadi gitu? Dan itu terjadi pada kita semua, ikhwan. Ya, itu terjadi pada kita semua. Kok bisa kita udah belajar atau bahasa lainnya kalau di antara kita udah ngaji kok masih gitu? Nah, gitu loh. Gitu kan? Nah, kenapa bisa gitu? Pasti kata Syekhul Islam itu sebabnya min ghaflatil qalbi anhu. Pertama, bisa jadi karena kelalaian hati akan khilaful ilm an ghaflatil qalbi an khilafil, yaitu lalainya hati akan terjadinya hal yang menyelisih ilmunya gitu loh. Lalai. Atau bisa juga lalai akan ilmu, bisa juga. Iya, lalai. Punya ilmu tapi nggak menjaga ilmunya gitu loh. Maka hal yang berlawanan dengan ilmunya akan mudah menyerang dirinya. Au du'fihi, au du'fil ilm, lemahnya ilmunya di qalbu dia, sehingga lemahnya ilmunya untuk membentengi diri atau qalbu dari apa yang menyelisihi ilmu tersebut. Du'fil ilm fil qalbi bimuqawamati ma yu'aridul ilm. Gitu, paham di sini, ikhwan? Hah? Gimana? Paham enggak? Rafi, paham? Syekhul Islam siapa nama? Faris, paham Faris? Paham? Insyaallah paham. Nah, watilka, waalaikumsalam, masyaallah. Watilka ahwalun tunaqidu haqiqatal ilm. Keadaan-keadaan seperti itu tunaqid, yaitu bertentangan, berlawanan atau membatalkan. Naqid, naqadha, ya, membatalkan atau berlawanan dengan hakikat ilmu. Jadi ilmu, kalau disebut ilmu itu masih luas sekali, tapi apakah yang kita pelajari itu ilmu hakiki atau enggak gitu loh. Lah, tahu ilmu hakiki dari mana? Dari kesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman yang benar, itu ilmu hakiki. Jadi keadaan-keadaan seperti ghaflah, kemudian lemah hati, itu menyelisih atau bertentangan dengan hakikat ilmu. Fayasira jahlan bihadzal i'tibar, maka jadilah dia jahil, disebutlah dia jahil dengan tinjauan ini. Iya, tinjauan kepemilikan pengetahuan dia bukan jahil, dia alim. Tapi dari tinjauan konsekuensi dari ilmu kok nggak diamalkan, itu tetap disebut jahil, gitu loh. Ya. Sampai sini paham, kan? Paham, kan? Fatahan? Richard. Masya Allah. Apa nih, man? Paham? Masya Allah. Baik, istamir. وبه قال رحمه الله ومن هنا دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافر. كل من, bukan kullun. كل من. أحسن الله إليك. وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم الأقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا. مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. أحسنت. قال رحمه الله ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. Dari sinilah engkau mengetahui masuknya amalan dalam hakikat iman, dalam mustahaqqil iman, maksudnya
dia hakikatnya iman secara hakiki, bukan secara majaz. Nah, ini kembali ke akidah Ahlussunnah nih. Ya, setelah kita tadi membahas bahwasanya ilmu secara hakiki itu adalah yang diamalkan, ya. Kok tiba-tiba antum datang antum? Hah? Motornya dari mana motor? Ada? Kok nggak ada suaranya? Baik, lanjut. Ya, hakikat ilmu gitu ya. Dari sini antum tahu dukhulul a'mal, masuknya amalan dalam hakikat iman. Jadi amalan iman dan iman amalan. Ini enggak? Betul enggak itu akidah kita bukan kayak gitu? Hah? Amalan adalah iman. Betul enggak? Betul. Antum sedekah itu termasuk iman bukan? Dan sedekah itu amalan. Antum zikir ini lisan, zikir lisan iman. Dengan ini iman. Semua iman, ya. Ini masuk ke dalam iman secara apa? Hakikat atau majaz? Hakikat. Dan inilah pembeda antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selainnya. Ya. Termasuk akidah kalau akidah Murji'ah mengatakan Murji'ah ada beragam model dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya iman hanya di qalbu saja. Adapun kalau misalnya di lisan dan anggota tubuh lainnya maka itu majaz. Kalau misal disebut itu iman, itu bukan iman secara hakiki, melainkan majaz semata. Karena bukan hakikinya, ini bukan iman kata mereka. Nah ini ya kata sebagian Murji'ah. Sebagiannya lagi ada lagi grup lain dari dalam Murji'ah yang dari kalangan Murji'ah yang berpendapat berbeda, tapi tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Jadi termasuk iman amalan, dan amalan adalah iman adalah amalan. Secara hakiki atau majaz? Apa bedanya kita sebut secara hakiki atau majaz? Kalau kita sebut amalan termasuk iman secara majaz, maka berarti dia aslinya bukan iman. Gitu loh. Ya, asli bukan iman. Paham enggak sampai sini, ikhwan? Paham? Ya. Baik, kita lanjut dulu. Jadi masuknya amalan ke dalam iman, yaitu amalan adalah iman secara hakiki. Wa illam yakun kullu man taraka syai'an min al-a'mali kafiran wala kharijan an asli musammal iman. Meskipun enggak mesti setiap yang meninggalkan sesuatu dari amalan langsung divonis kafir atau keluar dari asal penamaan iman. Nah, ini perlu ana jelaskan lagi. Apakah setiap yang meninggalkan suatu amalan dalam Islam itu langsung divonis kafir begitu saja? Enggak mesti. Ada rinciannya, tergantung apa yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan salat secara mutlak sama sekali, kafir enggak? Kafir jelas. Karena itu ada hadisnya. Tapi kalau dia meninggalkan suatu amalan, ya oke, meninggalkan kewajiban, tapi tidak berkonsekuensi kekufuran, enggak mesti. Contoh apa kewajiban? Meninggalkan memberi nafkah pada anak istri. Taib, ada seorang jamaah tabligh misalnya, dia mau khuruj 40 hari, 40 malam, mau dakwah ya di mana gitu kan. Nah, kemudian dia meninggalkan anak istrinya tanpa nafkah sama sekali. Ketika ditanya tetangganya, terus bini lu mau kasih makan apa? Katanya nasi. Dari mana duitnya? Allah Ar-Razzaq. Masya Allah. Tauhid. Ya, kemudian dia meninggalkan kewajibannya berupa apa? Menafkahi anak istri. Apakah dia langsung dikafirkan? Pertanyaannya, apakah dia meninggalkan amalan menafkahi? Iya. Mutlak meninggalkan menafkahi? Enggak sama sekali, enggak menafkahin sama sekali. Tapi berarti dia meninggalkan iman enggak? Meninggalkan salah satu cabang iman, salah satu amalan gitu loh. Apa langsung dikafirkan? Enggak juga. Apakah orang ini tercabut darinya iman sampai ke akar-akarnya? Enggak juga. Apa dia masih punya iman? Betul masih punya iman.
tapi dia meninggalkan sebagian dari perkara iman, gitu loh. Paham di sini, kawan? Tapi ada beberapa perkara iman atau amalan yang memang adalah iman, yang kalau ditinggalkan sama sekali kafir. Contohnya di antaranya salat. Sebagian ulama mengatakan di antaranya zakat. Ada yang mengatakan zakat kalau emang ditinggalkan total, sebagian ulama mengatakan kafir. Sebagian ulama loh ini. Ya. Ada yang mengatakan rinci, ya. Kalau zakat ditinggalkan karena emang malas, enggak dikafirkan. Ya, ada yang merinci, ya. Ala kulli hal. Kata Syekhul Islam, amal adalah iman secara hakiki. Walaupun tidak mesti orang yang meninggalkan suatu bagian dari amalan atau iman ini langsung divonis kafir, enggak mesti. Dan tidak mesti juga dianggap sebagai kharij an asli musammal iman, keluar dari asal penamaan iman, yaitu keluar dari akar keimanan, sama sekali enggak punya iman. Ini juga pembeda antara akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Ya enggak? Nah, Khawarij ini berlebihan dalam mengeluarkan seseorang dari Islam, dari iman secara hakiki. Gitu ya. Faham Richard? Beneran paham enggak? Fathan, Rafi'i, belakangnya Rafi'i, paham? Anda sebenarnya enggak mau menyinggung beliau, takutnya kalau udah kena beliau kena dalam kajian ini udah bubar nanti, langsung kacau. Ya. Kalau ada seorang dia fasik dengan kefasikannya, mungkin nyolong, bahkan sampai membunuh orang misalnya, jelas ini kefasikan, membunuh dengan sengaja tanpa hak, qatlun nafs bi ghairi nafs, membunuh jiwa bukan karena qisas, bukan karena apa, ya, bukan karena sebab yang syar'i, dan dia itu dosa besar dan sangat berbahaya sekali kalau enggak Allah ampuni. Qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adda lahu 'adzaban 'alima. Ya. Kalau ada salah lafal tolong koreksi. Di surah An-Nisa. Besar. Tapi apakah dia dikafirkan? Selama dia tidak menghalalkan tanpa syubhat, maka dia masih mukmin dengan kefasikannya. Enggak boleh dimutlakan mukmin gitu saja, enggak boleh. Tidak layak. Karena kefasikannya dia harus ditakyid imannya dia dengan keberadaan kefasikan dan kefajiran dia. Begitu. Tapi dia masih ada sebutan apa? Imannya. Iya. Tapi tidak perfect, tidak sempurna. Makanya tidak mutlak imannya. Ya. Taib. Wa kadzalika ismul aql. Begitu juga dengan nama atau istilah al-aql. Wa nahwu dzalika wa nahwu dzalika. Rafi bacanya wa nahwu dzalika wa nahwu dzalika enaknya. Wa nahwu dzalika ya. Wa nahwu dzalika min al-asma. Ya, al-aql, ya, akal. Kayak misalnya ada misalnya ada orang ngapain ya? Misalnya ada orang lagi teman antum misalnya jalan, ya. Jalan. Kemudian nanya ke antum. Mas, kalau misalnya ke Spanyol enaknya jalan apa naik pesawat ya? Antum bilang, antum nanya kayak antum punya akal nggak sih? Nah gitu. Otak antum mana gitu loh. Padahal akal di ini sih, tapi otak antum loh. Ya, paham gak sini? Antum menafikan, antum hilang akal antum ya. Ya kan, menafikan akal. Padahal antum juga tahu dia itu punya akal. Dia bisa mikir, cuman lagi bahlul aja gitu kan. Nah gitu. Nah, misalnya dulu waktu masih baru nikah ya, sama bininya tuh, bininya apa namanya kesenggol batu kecil aja. Nggak apa-apa sayang kan gitu. Iya, batunya dihajar sama suaminya. Ya. Tapi pas sudah 10 tahun, 20 tahun nikah, udah punya anak gede-gede, udah punya anak kuliah, ya, Masya Allah. Sama bininya kemudian
bini kesaruk, ya, kesaruk aspal kayaknya. Jatuh kesaruk, sobek ininya. Matanya itu loh, gitu kan. Miftah ketawa. Matamu tuh loh. Di motor ora. Gak punya mata. Jalan kok. Nah, menafikan ada yang mata gitu. Apakah itu berarti menafikan secara hakiki komplit nggak punya mata? Nggak punya mata, cuman dia nggak difungsikan ya mata antum dulu, gitu kan? Mata antum sama istri antum ngomongnya, ya gitu ya. Begitu juga dengan akal, ya. Kalau kata Cak Lontong, mikir, nah gitu. Nah, punya otak nggak, gitu kan? Itu kan punya otak nggak? Itu kan kalimat istifhamiyah tapi ya istifham inkari gitu. Iya. Punya otak nggak tuh? Gitu kan? Istifham untuk mengingkari gitu loh. Seolah-olah menafikan keberotakan antum gitu loh. Padahal antum dia tahu antum punya otak gitu. Ya, walihada yusammillahu ta'ala ashab hadhihi al-ahwali mauta wa umya wa summa wa bukma wa dhalin wa jahilin wa yasifuhum bi annahum la yaqiluna wa la yasma'un. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang seperti ini yang menyelisih hak, menyelisih kebenaran disebut mauta, disebut umya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Di surat Ar-Rum. Sesungguhnya fa innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang sudah mati. Maksudnya ayat inilah orang yang mati hatinya, mau antum ceramahin tetap aja dia bebal. Wala summat du'a, dan antum tidak bisa memperdengarkan dakwah kepada orang yang tuli. Maksudnya tuli dari kebenaran. Idza wallau mudbirin, kalau mereka itu berpaling menjauh, gitu ya. Apakah mereka itu mati dari segi apa? Enggak punya nyawa? Enggak, mereka masih hidup. Ya. Begitu juga di surat Al-Baqarah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Apakah mereka tuli dan mereka bisa bicara enggak? Bisa bicara. Maksud dari ayat tersebut adalah enggak bisa dengar kebenaran, enggak bisa bicara kebenaran. Ya, dalam ayat lain di Al-Baqarah juga tentang wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka yang mengikuti tradisi, la yaqiluna syai'a. Enggak mikir, enggak punya akal gitu loh. Apakah Allah berikan mereka akal? Sebenarnya ada akal. Asal akalnya itu ada gitu loh. Tapi karena enggak difungsikan untuk kebenaran, jadi Allah nafikan keberfungsiannya gitu. Kemudian dhalin, jahilin, ya. Apakah orang-orang yang kafir, yang sesat itu, mereka sesat dalam artian mereka nggak bisa tahu kalau jalan kaki, mereka bingung mau jalan kemana? Enggak itu maksudnya. Tapi sesat dari kebenaran Islam. Jahilin, apakah mereka orang-orang yang tidak punya akal sehingga nggak tahu apa-apa? Enggak juga. Banyak orang-orang barat, profesor, bisa bikin ini itu dan seterusnya, tapi untuk kebenaran Islam mereka nggak bisa dapat. Maka mereka termasuk dhalin jahilin. Wa yasifuhum bi annahum la yaqilun wa la yasma'un. Allah sifati bahwa mereka tidak berakal, tidak mendengar. Ini pemutlakan seperti ini ikhwas sekalian. Ini pemutlakan hakiki, bukan majaz. Tetap disebut pemutlakan hakiki. Ya, walaupun sebagian ulama tetap mengatakan oh ini majaz, enggak, tetap ini menurut Syekhul Islam hakiki. Apalagi Syekhul Islam rahimahullah mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, bahkan dalam bahasa, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, begitu. Bahkan wallahu alam mungkin saja ini malah pemutlakan yang lebih hakiki daripada pemutlakan misalnya mendengar
Bisa mendengar, bisa mendengar. Nggak bisa, tapi kebenaran nggak bisa dia dengar. Maka bisa mendengar sesuatu, bisa mendengar fungsi organ ini, iya itu hakiki. Tapi bisa mendengar kebenaran itu lebih hakiki lagi itu bagi beliau. Ya, begitu maksudnya. Paham nggak ikhwan di sini? Anda ngomong apa? Anda paham nggak? Hah? Berat nggak materi ini? Rafi, sakilam lah. Sakil? Enggak, sakil sama khafif. Lumayan tuh apa lumayan? Safif ya. Sakil khafif. Wa yasiful mu'minina bi ulil albabi wa ulil nuha wa annahum muhtaduna wa anna lahum nura wa annahum yasma'una wa ya'qilun. Dan Allah mensifati orang-orang beriman dengan sebutan ulil albab, orang yang punya otak. Orang punya otak, punya pikiran. Ya, punya pikiran. Ya. Wa ulil nuha, ya orang yang ulil nuha, an-nuha maknanya al-uqul. Ulil uqul yaitu yang punya akal. Wa annahum muhtadun, punya dapat petunjuk. Wa annalahum nura, dapat cahaya pembimbing. Wa annahum yasma'un wa ya'qilun, mereka mendengar dan berakal. Coba sekarang orang-orang kafir, mereka punya pikiran enggak? Punya pikiran. Punya akal? Punya. Mereka bisa enggak dapat petunjuk? Maksudnya bisa jalan kemana-mana, mau ke Swiss, bisa naik pesawat? Bisa. Mereka punya cahaya pembimbing enggak? Nah ini dia maksud cahaya di sini apa? Tapi mereka punya nurani juga, punya hati nurani juga. Iya. Mereka mendengar. Punya akal. Tetapi ketika mereka tidak memanfaatkan semua kebaikan Allah tersebut untuk kebenaran Islam, maka Allah nafikan kebaikan-kebaikan tersebut, dan itu hakikat, gitulah. Gimana? Paham ya? Taib. Lanjut, fadhal. وبه قال رحمه الله فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل وكذا. طيب أحسنت. Ini pelan-pelan ini. Karena kita akan mengenal istilah jahiliyah. Ya. Bolehkah? Ya. Ini udah pernah bahas tapi diulang terus harus. Bolehkah kita mengatakan kepada seseorang, antum ada sisi jahiliyahnya, boleh atau tidak? Itu permasalahan itu. Terus, bolehkah kita mengatakan saya dulu di masa jahiliyah misalnya. Di masa jahiliyah. Berarti udah tuir banget itu. Pak Abu Rahmat aja kalah. Nggak tahu dah. Yang baru usia beliau aja udah putih banget jenggotnya. Apalagi kalau anak dulu dari masa jahiliyah. Warna apa nggak tahu jenggotnya itu. Hitam lagi ya. Iya. Hitam lagi terus udah ada batu nisan di atasnya. Nah, bolehkah kita mengatakan ini perbuatan jahiliyah? Gitu, boleh nggak? Terus boleh nggak kita mengatakan bahwasanya masyarakat ini Indonesia adalah masyarakat jahiliyah? Nah ini semua ada hukumnya. Ya, ada hukumnya. Tapi kita fahami dulu premis-premis ini sebelum kita katakan iya atau tidak. Kalau faida tabayyana dzalik, kalau antum sudah jelas nih masalah-masalah yang tadi nih yang telah kita lalui. Fannasu qabla mab'atsir rasuli kanu fi hali jahiliyatin mansubatin ilal jahli. Manusia, orang-orang, ini annas, ini sinf, jenis, seluruh manusia, ya, bukan terkungkung pada Quraisy saja, seluruh manusia sebumi. Qabla mab'atsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum pengutusan Rasul, yang dimaksud Rasul ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau mab'ats ar-Rasul ini bukan jenis, bukan, tapi Rasul ini mukhassas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu fi hali jahiliyatin. Orang-orang semuanya, mau ada di Cina kayak dia atau di Indonesia masih pakai koteka mungkin, itu semua fi hali jahiliyatin. Dalam keadaan yang disebut jahiliyah.
Ini boleh antum baca fi halin jahiliyatin, boleh antum baca fi hali jahiliyatin. Kalau fi halin jahiliyatin berarti kan sifat untuk hal. Ya, tapi ana lebih milih fi hali jahiliyatin. Itu paham? Di keadaan yang disebut jahiliyah. Ya, halnya jahiliyah gitu. Yang mana jahiliyatin ini mansubatin ilal jahal. Dinisbatkan jahiliyah dinisbatkan kepada jahal, dan kita tahu makna jahal, adamul ilm atau adamu ittiba'il ilm. Terus mungkin ditanya, loh, lalu bagaimana dengan peradaban Yunani, kan ada sebelum Nabi SAW, peradaban Romawi, peradaban Persia, mereka bisa fathul bilad, yaitu membuka negeri-negeri kan, itu pakai ilmu enggak? Pakai ilmu jelas. Mereka bisa perang pakai ilmu, strategi. Mereka, dan bahkan orang-orang Yunani dikatakan orang-orang filosof Yunani orang-orang pinter ketika itu, ya, ya karena belajar filsafat dan seterusnya. Kok dinisbatkan jahiliyah? Kok mereka disifati jahiliyah gitu loh? Ya, kok disifati jahiliyah? Antum yakini nggak mereka jahiliyah? Jahiliyah, iya. Terus nanti jawabannya ada. Fa inna ma kanu alaihi minal aqwali wal a'mali innama ahdathahu lahum jahilun wa innama yaf'aluhu jahilun. Nah, ini sebabnya. Apa yang mereka berada di atasnya dari perkataan maupun perbuatan. Mereka di sini maksudnya siapa? Seluruh orang sebelum diutusnya Nabi SAW. Entah dia orang Quraisy di Mekah, entah dia orang Aus Khazraj di Madinah, entah dia Yahudi Qainuqa, Nadir dan seterusnya dari orang Yahudi, entah dia Nasrani di Najran atau di Yaman atau dimanapun, entah dia orang Yunani, entah dia orang Romawi, entah dia orang Asmat, Dayak dan seterusnya, ya. Nah, itu semua kan berada di atas mereka punya perkataan, punya amalan masing-masing, ya enggak? Ada. Orang Yunani, filosof Yunani punya pendapat dalam keagamaan mereka, akwal. Ya enggak? Orang Jawa ya kalau ada ya, Anda nggak tahu Jawa udah ada nggak? Ada ya, ada Jawa ketika itu. Orang Jawa ketika itu ya, misalnya dia orang Cilacap misalnya, pantai selatan ya, itu punya ritual juga ketika itu. Ya. Di zaman itu 1400-an tahun lalu. Ya, kalau antum mau nanya seperti apa, tanya beliau karena mungkin ketika itu sudah mulai tumbuh ya. Ya, apa amalan mereka di Cilacap ketika itu 1400 tahun lalu? Ya, baik perkataan maupun ritual yang ada di agama-agama mereka masing-masing, innama ahdatsahu lahum jahilun, itu diada-adakan oleh siapa? Oleh orang yang jahil akan apa? Akan syariat Allah. Paham di sini, Pak? Jahil akan syariat Allah, ya enggak? Iya. Wa inna ma yaf'aluhu jahilun. Baik akwal dibuat-buat oleh jahil. Wa inna ma yaf'alul jahil. Dan amalan ritual itu juga dilakukan oleh orang jahil ketika itu, enggak ngerti. Begitu. Udah mulai kebuka enggak? Paham enggak sampai sini, kawan? Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka enggak ngerti. Enggak ngerti, ya, enggak ngerti. Jahil akan syariat, enggak ngerti akan syariat Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, fadhal. Wa bihi qala rahimahullah wa kadzalika kullama yukhalifu ma ja'at. Enggak ada kulla. Kullu. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma ja'at bihi al-mursalun min yahudiyyah wa nasraniyah fahiya jahiliyah. وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول صلى الله أحسن الله إليك فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون قد تكون في مصر دون مصر. Kalau Misra itu Mesir nantinya. Ini Misr di sini maknanya makan, tempat, buq'ah. Bukan Mesir. Ahsanallahu ilaik. Qad takunu fi Misrin duna Misr
kama hiya fi daril kuffar wa qad takunu fi syakhsin duna syakhs karrajuli qabla an yuslima fa innahu fi jahiliyah wa in kana fi daril islam. Ahsan. Ini penting ikhwan, ya penting. Kalau antum pernah mendengar Sayyid Qutb mensifati masyarakat ini, masyarakat muslim ini sekarang masyarakat jahiliyah katanya. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Pemerintahannya pemerintahan jahiliyah. Masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Makanya para ulama mereka membantah Sayyid Qutb. Kenapa? Karena dengan konsekuensi perkataan masyarakat ini masyarakat jahiliyah mutlak, itu berarti mengkafirkan semuanya. Maka ada istilah namanya jahiliyah mutlak dan jahiliyah muqayyad. Nah, jahiliyah mutlak itu adalah suatu zaman ada masyarakat di suatu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini namanya jahiliyah mutlaqah. Itu. Maka untuk sekarang kaum muslimin sekarang nih, kaum muslimin ya, kalau orang-orang kafir jahiliyah semua. Kaum muslimin sekarang enggak boleh disifati seluruhnya jahiliyah, masyarakat jahiliyah enggak boleh. Iya, ada sifat jahiliyah di sebagian muslim, baik sebagian individu atau sebagian tanah negeri gitu misalnya. Karena tidak pakai hukum Allah misalnya, iya. Tapi dimutlakkan enggak boleh. Misalnya kita katakan Allahul musta'an, masyarakat Indonesia jahiliyah semuanya. Enggak boleh. Enggak. Dan bahkan kita lihat sebenarnya masyarakat Indonesia masih bagus loh. Ya itu sebagai apa ya? Husnuzan ya kepada Allah Ta'ala, masih banyak bagusnya gitu loh. Ya. Kalau di dunia nyata ya, kalau di dunia maya ya nggak tahu. Ya. Ngeri Indonesia, Masya Allah. Nah, kata beliau rahimahullah, wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma ja'at bihil mursalun. Begitu pula segala yang menyelisihi wahyu. Nah, gitu aja lah. Segala yang menyelisihi wahyu. Mursalun, para rasul, nabi manapun, rasul manapun, ya. Baik min yahudiyatin wa nasraniyah. Baik Yahudiyah bukan Yahudi. Baik Yahudiyah, ajaran Yahudi. Wa nasraniyah, ajaran Nasrani. Fahiya jahiliyah, semuanya jahiliyah. Loh, gimana? Kok ajaran Nasrani dan Yahudi sebut jahiliyah? Gimana? Yang dimaksud di sini adalah setelah ditahrifnya kitab-kitab mereka dan berdustanya ulama-ulama mereka. Adapun kalau aslinya dari Nabi Isa, asli dari Nabi Musa, tentu itu bukan jahiliyah. Itu ajaran Islam. Itu ajaran tauhid, itu syariat Allah betul, tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Setelah ditahrif, diubah-ubah. Itu adalah ajaran jahiliyah. Tapi kan di dalamnya ada kebenaran. Kita udah nggak pakai lagi kebenaran tersebut karena mansuh, selesai. Kita pakai apa yang di Nabi Muhammad SAW dan apa yang disetujui oleh syariat Islam. Kalau ada uruf atau syara' man qablana, syariat sebelum kita. Iya. Watil fahiyah jahiliyah. Watilka kanatil jahiliyatul amah. Itu adalah jahiliyah dari segi umum. Ya, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang di luar Islam atau ajaran di luar Islam. Fa amma ba'da mab'atsir rasuli SAW qad takunu fi Misrin duna Misr. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW tidak bisa disebut jahiliyah mutlaqah. Ya, kadang-kadang jahiliyah itu ada pada suatu daerah tapi tidak pada daerah lainnya. Gitu ya. Kadang-kadang gitu kan. Tapi nggak bisa dimutlakkan semuanya juga itu jahiliyah. Satu tempat masyarakat Jakarta jahiliyah semua. Nggak ada yang terima lah digituin. Masyarakat Cijantung misalnya. Antum pas Rebo apa Cijantung? Rafi. Kalisari. Masyarakat Kalisari jahiliyah semua misalnya. Iya. Gitu kan, nggak ada yang terima orang kayak gitu. Orang masih sholat kok, gimana jahiliyah? Masih sholat. Tapi kalau disebut ada kejahiliahan di masyarakat ini, nah ini mungkin. Misalnya ada beberapa orang di pantai Cilacap, larung laut, jahiliyah.
Ya, tapi kok kita bilang masyarakat Cilacap jahiliyah kabeh, enggak bisa digituin kan? Tapi kalau kita bilang ada perbuatan jahiliyah di masyarakat Cilangkap, enggak Cilacap, Cilacap, ya. Leset. Nah ini boleh, ya. Kama hiya fi daril kufar, sebagaimana itu di negeri kufar. Nah, kalau di negeri kufar bisa kita katakan begitu. Dan kita maksud adalah negeri kufarnya, orang-orang kufarnya gitu loh. Apa daerah yang jahiliyah total? Misal ada tempat namanya suci, tapi masjid Ahlussunnah yang tidak ada di situ suci, disucikan masjid Ahlussunnah. Namanya Teheran. Namanya Tohran, suci, bersih. Masjid Ahlussunnah bersih dari Teheran, nggak ada. Ya, itu Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Bolehkah kita katakan bahwa itu tempat isi jahiliyah semua? Iya, karena kufurnya mereka semua. Begitu. Tapi kalau misalnya kita katakan Vatikan, Anda nggak tahu ada Muslim apa enggak di situ, nggak tahu. Kalau nggak ada Muslimnya, semuanya orang-orang Nasrani, kafir semua, kita katakan ini jahiliyah semuanya. Kan bukan Muslim, ya kan? Kan bukan Muslim, kan? Iya. Sekarang Islam sudah tersebar, ya. Islam sudah tersebar. Kalaupun kita mau memutlakkan jahiliyah pada suatu daerah atau kaum, nggak boleh memutlakkan yang adanya orang Islam di situ, gitu loh. Nggak boleh memutlakkan yang adanya orang Islam di situ. Antum mau izin kata sama libur sekarang ya? Bukannya hari libur sekarang? Tadi nggak ada libur. Sebenarnya kalau bisa antum liburin aja. Ya kalau antum mau pulang, pulanglah. Ya. Mana tadi? Kemudian waqad takunu fi syakhsin duna syakhsin. Kadang-kadang jahiliyah itu ada pada seseorang, tidak ada pada lainnya gitu loh. Dan itu apalagi zaman sekarang sangat possible. Sangat possible. Karrajuli qabla an yuslim. Atau sebelum contoh. Kadang-kadang ada sisi jahiliyah pada seseorang dan tidak pada lainnya. Nabi SAW kan bilang, innaka mru'un fika jahiliyah, kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, engkau itu seseorang individu yang ada sisi jahiliyahnya pada dirimu. Ini Rasulullah SAW menisbatkan suatu perbuatan ada jahiliyahnya nih, seseorang, yaitu sahabatnya, yang tidak ada mungkin pada sahabat lainnya. Ini boleh seperti ini. Tapi kan nggak mutlak untuk seluruh orang gitu. Dan itu tuh nggak melazimkan Muslim yang punya si jahiliyah ini berarti dia jahiliyah total, enggak. Ini aja perbuatan ini aja, gitu. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang juga kayak gitu. Ada orang kalau misalnya mau sholat dia nyolek temennya dulu, dibilang apa tuh? Jahil banget lu, nah kan gitu. Jahil, bukan jahil penjara, bukan jahil. Jahil kayak orang bodoh gitu. Ini perbuatan jahil gitu loh. Tapi apakah dimutlakkan ini orang jahiliyah? Enggak juga. Ya, enggak juga. Jadi jahiliyah mutlaqah itu untuk apa? Untuk sebelum diutusnya Nabi SAW. Karena ketika itu enggak ada agama yang benar. Kalaupun ada person tertentu yang masih memegang kenasraniannya seperti Waraqah bin Naufal gitu loh. Tapi itu kan enggak seberapa banyak. Enggak seberapa banyak. Taib, karrajuli qabla an yuslim, seperti seseorang sebelum masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, fa innahu fi jahiliyah. Maka dia berada dalam kondisi jahiliyah. Maka siapapun orang kafir sekarang itu dia dalam kondisi jahiliyah. Iya. Begitu. Boleh kita mutlakkan orang kafir ini dia dalam kondisi jahiliyah? Boleh kalau orang kafir. Kalau orang Islam enggak boleh. Kecuali jahiliyah muqayyadah, dengan menyebut misalnya ada sisi jahiliyah pada diri antum. Nah ya,
Siapa-siapa ya. Ana juga sebenarnya maksud ana dari tadi kayak gitu. Iya, alhamdulillah antum mewakili ana. Ya. Gitu. Iya, wa in kana fi daril Islam. Walaupun orang kafir ini berada dalam negeri Islam. Ini banyak orang kafir di negeri ini, banyak. Enggak di sini kalau kita Darul Islam apa Indonesia Darul Islam atau enggak, ini khilaf di antara sebagian ahli ilmu ya. Oke, di Saudi ada enggak orang kafir? Ada. Ya, tetapi di Saudi enggak ada gereja. Ada orang kafir. Nah, orang kafir ini minoritas sekali. Apakah orang kafir ini jahiliyah? Jahiliyah. Nah, adapun satu negerinya ini jahiliyah enggak boleh kita ngomong kayak gitu. Hatta misalnya mereka menerapkan hukum demokrasi, enggak boleh kita katakan bahwa saya satu negeri ini jahiliyah semua. Karena mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ada maksiat-maksiatnya, oke, itu manusia, banyak manusia. Ya, jadi hati-hati dalam memutlakkan jahiliyah pada individu maupun masyarakat. Ya. Fa amma fi lanjut. وبه قال رحمه الله فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. Ya, أحسنت. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. Adapun di zaman mutlak tidak dikaitkan dengan zaman tertentu, zaman mutlak itu saja itu enggak bisa dikatakan jahiliyah setelah adanya pengutusan Nabi SAW. Enggak ada. Jadi masa jahiliyah itu hanya kapan? Sebelum Nabi SAW diutus. Nabi SAW masih usia 38 tahun atau 35 tahun Nabi SAW. Masa jahiliyah gitu? Masa jahiliyah. Walaupun udah ada Nabi Muhammad, tapi itu belum diutus sebagai Nabi SAW. Sebagai Nabi. Ya. Nah, adapun setelah beliau diutus sebagai Nabi atau Rasul, sampai hari kiamat nanti, itu enggak ada istilah masa jahiliyah untuk kemutlakan manusia, kemutlakan masyarakat, enggak ada. Nah, terus gimana kalau anda bilang misalnya, alhamdulillah anda sekarang udah hijrah, dulu anda di masa jahiliyah. Nah, ini apa maksudnya? Apakah kita kembalikan ke hakikat syar'i atau kita kembalikan ke hakikat urfi? Kalau dikembalikan ke hakikat syar'i, salah kalimat tersebut. Karena secara syar'i masa jahiliyah hanya apa? Sebelum Nabi diutus. Kalau antum anda dulu masa jahiliyah, antum udah bukan tua lagi antum. Antum purba ini antum. Iya. Anda dulu waktu di masa jahiliyah, entar. Ya, ada orang ikhwan yang baru hijrah kan? Ya, ikhwan akhwat ya, baru hijrah fest ya. Iya. Baru hijrah festival, ya kan gitu kan? Iya. Ya kan ada tuh kan? Iya, Masya Allah, hijrah fest. Nah, wah, alhamdulillah aku sudah hijrah. Ya, kemana bro? Madinah atau Habasyah gitu kan? Dulu anak di masa jahiliyah, wah, Masya Allah. Kenapa antum kaget gitu kan? Masya Allah antum. Itu kalimat masa jahiliyah itu hakikat syar'iyah atau urfiyah itu. Bingung dia. Apa maksudnya ini? Kalau hakikat syar'iyah, masa jahiliyah secara syar'i itu adalah makana qabla mab'athi Muhammad SAW. Ya kan, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu masa jahil dari segi zaman, ada jahiliyah dari segi masa zaman secara mutlak. Nah, tapi kalau misalnya kembali ke hakikat urfiyah, itu adalah bahasa antar kita kan, ikhwan kita nih. Kalau antum ngomong ke orang-orang mah nggak ngerti mereka masa jahiliyah, ngertinya hakikat syariah ya nggak? Iya. Dulu anak waktu di masa jahiliyah ngomong ke apa? Tukang cilok ngomong tukang cilok. Alhamdulillah Pak, saya dulu tukang cilok Pak, sama kayak Bapak.
Tapi itu waktu itu saya masih di masa jahiliyah. Tukang ciloknya mikir, emang di masa Abu Jahal ada tukang cilok? Karena kembalinya apa? Ke hakikat syar'iyah. Maksud dari antum ini hakikat urfiyah yang dikenal di antara kalangan ikhwan akhwat ini. Maksudnya masa jahiliyah adalah ketika belum hijrah secara amal, belum taubat. Itu masa jahiliyah versi hakikat urfiyah gitu. Jadi kalau nanti ditanya, Ustaz apakah? Oh, enggak, antum ditanya bukan Ustaz antum. Abu Rahmat misalnya. Gimana hukum kita mengucapkan masa dahulu kita adalah masa jahiliyah? Antum jawab dengan rinci ini. Kalau antum maksudnya hakikat syariah, jelas ini batil, salah. Tapi kalau antum maksudnya hakikat urfiyah yang sudah urf dikenal oleh kalangan kita bahwa saya maksudnya adalah pas belum taubat, maka itu boleh, cuman sebaiknya ditinggalkan karena nggak bagus juga. Antum nggak sejahil-jahil itu banget kan dulu kan ya. Iya gitu. Mungkin bisa ya waktu belum hijrah, nah itu mungkin lebih baik ya. Itu masih mending Pak, karena nggak menisbatkan masa jahiliyah gitu. Kalau masih jahil iya, bahkan sekarang pun yang berbicara tadi juga iya masih. Nah. Iya pas banget. Iya. Nah, gitu. Ya karena yang tadi kita bahas memutlakkan zaman jahiliyah, itu loh. Adapun menisbatkan diri atau individu tertentu dengan sisi jahiliyah boleh kalau memang benar kayak gitu kondisinya. Nah, tapi itu muqayyad. Kalau muslim muqayyadah, jahiliyah muqayyadah. Ya, anak masih jahil gitu. Ini boleh. Tapi ini maksudnya bukan jahil dalam artian dia itu seperti kabilah Quraisy zaman dulu, bukan. Ini jahil kan nggak ngerti, ya. Misalnya Rafi, misalnya sering kali Rafi ini anak-anak marahin kalau jadi marketing anak marahin berkali-kali gitu kan. Terus Rafi mungkin mengaku, afwan Ustaz, anak masih jahil tentang produk antum. Anak bilang inna kamruun fika jahiliyah. Antum ada sisi jahiliyah, tapi jahiliyah dalam makna apa? Antum ada kebodohan di sini, tapi kebodohan yang tidak syar'i. Kebodohannya cuma produk duniawi doang gitu loh, nggak ada masalah. Ya. Nggak masuk ke dalam bab ini juga sih. Ini kan jahiliyah secara syar'i ya, begitu. Ya, oke. Kenapa kok nggak boleh dimutlakkan orang Muslim jahiliyah, masyarakat jahiliyah? Karena apa? Fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun ya. Ta'ifatun sahih, ta'ifatun dia ini ya, isim untuk la tazal. Ta'ifatun zahirina ini dia mansub. Ta'ifatun zahirina 'ala al-haqqi ila qiyamis sa'ah. Akan selalu ada dari umat Nabi Muhammad SAW suatu golongan, bahkan bisa jadi golongan itu mungkin satu orang tok, bisa lah, nggak masalah. Zahirin, yang dia tetap teguh zahir di atas kebenaran sampai akhirnya, selalu ada kok, pasti ada. Nggak boleh kita katakan masyarakat Islam sekarang sama seperti masyarakat jahiliyah. Ini mengkafirkan, sampai mengkufurkan keumuman dari umat ini. Nggak boleh seperti ini. Padahal mereka masih sholat. Ya, ini yang dikritisi oleh banyak ulama terhadap Sayyid Qutb ketika melihat masyarakat Mesir di zamannya, masyarakat dia di zamannya. Ya. Dan kita di sini kalau ngelihat orang-orang, banyak gak di sini orang-orang yang bersifat jahiliyah? Banyak banget, ya. Ada misalnya antum melewat di jalanan motor, jual motor, kredit motor mulai dari 50.000 rupiah. Dapat motor itu. Riba nggak biasanya? Riba itu kelakuan siapa? Orang-orang Yahudi. Ya begitu ya. Jadi pasti ada. Kemudian wal jahiliyah al muqayyadah. Jahiliyah yang bersifat muqayyadah, restricted. Jahiliyah yang terikat. Qad taqumu fi ba'dhi diyaril muslimin. Ya kadang-kadang di sebagian negeri muslimin ini terikat dengan daerah itu saja. Itu pun sebaiknya tidak dimutlakkan
Paham nggak maksudnya? Tadi kita bilang masyarakat Bekasi jahiliyah semua. Enggak, itu memutlakkan. Ya, sebaiknya dikatakan di daerah ini banyak terjadi karakter jahiliyah. Karena kita nggak tahu loh, kalau kita mutlakkan kayak kita nggak tahu siapa-siapa yang masih ada orang benar di situ. Wa fi katsirin minal ashkhasil muslimin, dan banyak dari individu muslimin yang mereka memiliki karakter jahiliyah muqayyadah, hanya terikat pada individu itu saja, hanya terikat pada daerah itu saja atau rumah itu saja. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 dari umatku, ada 4 di antara perkara jahiliyah. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Antum itu adalah seorang yang memiliki ada karakter jahiliyahnya. Ya begitu, wallahu a'lam. Jadi dan seseorang tidak boleh kita mutlakkan padanya seluruh dari diri antum itu jahiliyah semua. Karena boleh jadi antum memiliki amalan soleh, lalu masih sholat, zakat masih, puasa masih, cuman petakilan, antum bilang antum tuh jahiliyah, antum. Enggak. Boleh antum bilang antum jahil, tapi jahil dari segi apa? Ini perbuatan ini gitu loh. Petakilan, celamitan, ya. Begitu. Kok bangun, Pak? Dibilang petakilan langsung bangun. Ya, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah taala. Ya, kelas enggak ada soal ya insyaallah. Ada soal? Indaka soal? Fadhal. Kalau kayak Waraqah bin Naufal gitu gimana sih? Apakah kita mutlakkan jahiliyah juga? Enggak. Waraqah bin Naufal rahimahullah wa radhiyallahu anhu, seorang muslim, kita kata seorang muslim. Orang-orang yang dalam sejarah dikenal dia beriman kepada Nabi SAW, kita katakan muslim, bukan jahiliyah. Tetapi zaman ketika itu zaman jahiliyah. Waraqah bin Naufal hidup di zaman jahiliyah dan dia menjadi muslim, atau bisa dibilang kata sebagian ulama muslim pertama, atau memang sebelumnya adalah memang muslim. Tapi namun karena belum datang Nabi SAW, maka tidak diketahui keadaannya. Tapi ala kulli hal tidak disebut seorang jahili, ya enggak. Tapi ketika itu disebut seorang yang hanif dengan agamanya, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah menyembah berhala? Enggak pernah. Pernah minum khamar? Enggak pernah. Tidak pernah melakukan hal yang khabith jahili? Enggak pernah. Enggak ada riwayatnya, insyaallah. Alhamdulillah. Nabi kita alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, enggak pernah diriwayatkan kan minum khamar, riba dan enggak. Kita katakan apa karakter atau agama Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai rasul? Apakah antum berani mengatakan beliau kafir dulunya? Enggak. Beliau sesat menyimpang? Enggak. Tapi kita kan agamanya hanif, lurus sebagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Apakah boleh kita katakan bahwa Nabi Muhammad ketika itu adalah seorang yang jahil? Itu terlalu kasar untuk mengatakan begitu, enggak boleh. Tapi kita kan beliau seorang hanif di antara masyarakat dunia yang ketika itu jahiliyah. Itu kita katakan seperti itu. Orang-orang yang memegang teguh prinsip agama yang benar, tapi memang belum tahu karena belum diutus. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan Umar Al-Khattab? Jahiliyah dulu. Iya, sebelum masuk Islam. Super jahiliyah itu bahkan mau membunuh Nabi SAW. Lebih lagi itu. Tapi ketika masuk Islam, Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, masya Allah. Radhiyallahu anhu. Begitu ya. Jadi apakah boleh kita menisbatkan Waraqah bin Naufal? Sebenarnya Waraqah bin Naufal sebelum ketemu Nabi SAW, beliau itu adalah seorang yang berpegang teguh dengan ajaran yang benar. Maka kita katakan beliau hanif, bukan jahil. Tapi kalau masyarakat sekitarnya itu jahiliyah, iya jahiliyah semuanya. Masyarakat jahiliyah, kecuali orang-orang yang hanif yang memang belum diketahui seberapa banyak. Ya begitu. Wallahu a'lam. Nah? Ya, izin pulang enggak apa-apa? Ya. Assalamualaikum. Di perkataan Syekh rahimahullah taala, kenapa sebab dzalik karena ilmu hakiki atau
Syekh fil qalbi yamtani yasduru ma'hu ma yukhalifu min qawlin aw fi'lin. Dan ana lihat di fenomena orang yang menuntut ilmu yang belajar di pondok, satuan pondok tuh lebih parah dari orang awam. Satuan pondok Lebih keluar satuan di pondok saat liburan. lebih parah, lebih afrah min al-awam ya. Berarti korelasi antara ilmu yang dia tuntut dan amal yang dia lakukan ini gimana Ustaz? Taib, ahsan. Dan ini fenomena yang banyak terjadi. Ahsan. Jadi pertanyaannya, kok dia lulus pesantren bisa lebih parah daripada orang awam? Ya itu Allah Ta'ala yuzillu ma yasha. Allah Ta'ala merendahkan siapa yang Allah inginkan. Allah Ta'ala mengangkat siapa. Itu adalah takdir Allah Ta'ala. Pertama itu kita nisbatkan kepada Allah yang mentakdirkan itu semua. Kedua, kalau antum lihat ada di antara sahabat Nabi yang pernah melakukan zina, ada nggak? Ada. Ya. Kemudian ada juga yang minum khamr, ya, sebut himar namanya, dan seterusnya dari maksiat yang tidak kecil. Kira-kira apakah antum akan bertanya dengan pertanyaan yang sama? Anak pesantren, gurunya kan para ustadz ya, masya Allah, lingkungannya masya Allah. Sahabat Nabi gurunya siapa? Rasulullah SAW. Dan lingkungan para sahabat. Secara logika kita harusnya nggak ada yang maksiat besar seperti itu, tapi Allah takdirkan ada, ya beberapa saja. Nah, maka ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya manusia tidak ada yang maksum kecuali para rasul. Itu. Ketika kita melihat fenomena seperti ini, kok lulusan pesantren lebih parah daripada? Cukup kita katakan ini qadarullah masyafa'al. Memang Allah takdirkan dia seperti itu, dan kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Mungkin dia dapat hidayah insyaallah taala. Gitu kan? Namun kalau ditanya kenapa, apa sebabnya gitu loh. Apa sebabnya? Maka sebabnya biasanya tentang masalah psikologis, masalah sosial, itu beda-beda udah kelas. Bukan masalah sebabnya dulu waktu di pesantren diajarin berzina. Enggak diajarin kayak gitu, insyaallah enggak diajarin. Tapi kok bisa kayak gitu? Ya ada seperti itu. Mungkin ada berapa hal yang kita tuh nggak bisa memizankan diri kita seperti dia gitu loh. Saya alhamdulillah terbebas dari perbuatan tersebut, tapi kok dia lulusan pesantren kayak gitu ya? Iya mungkin ada faktor lain. Ya, misalnya kok pas lulus pesantren dia jadi kemaruk, rakus dunia. Mungkin karena di pesantrennya dia dulu hanya melihat tembok-tembok pesantren. Nah pas sudah lulus dia jadi ustadz, diundang sana sini, kemudian dapat dunia, dia kaget, tercekat, ternyata kok enak jadi ustadz. Akhirnya apa? Akhirnya jadi rakus dunia, bisa. Itu satu. Itu faktor psikologis, sosial dan seterusnya. Ada juga karena kemudian kepincut sama perempuan misalnya, kok bisa separah itu dan seterusnya. Sementara kita yang bukan lulusan pesantren nggak sampai segitunya. Ya namanya juga dulu ngeliat tembok-tembok pesantren doang. Terus satu pesantren isinya jenggotan semua. Nah, pas keluar ternyata banyak yang cantik-cantik, akhirnya kan kaget. Kena. Tuh udah diisyaratin, cepet napas satu. Udah isyarat, cepet napas satu ngomongnya. Salahin dia, nanyanya kayak nanya dia. Dia ditinggal, fadol ditinggal aja. Ya begitu. Jadi ketika melihat keparahan sebagian orang dan kontras dengan latar belakangnya, maka kita katakan itu qadarullah masyafa'ala. Ya, qadarullah masyafa'ala. Siapa tahu dia nanti dapat hidayah kok. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, bisa jadi mungkin karena dia menuntut ilmu enggak benar. Niatannya tidak benar, akhirnya jadi dai sesat misalnya, bisa. Antum lihat sebagian dari lulusan pesantren, lulusan Libya, bahkan ya profesor mungkin doktor. Tapi kok malah membela Syiah, membela liberal, segala ada yang kebenaran itu yang dilawan, segala ada kesesatan itu yang dibela. Ada yang seperti itu.
Aneh, qadarullah ma syafa'ala. Tapi kok bisa kayak gitu? Ada banyak sebab. Sebab finansial kadang-kadang, sebab ekonomi, sebab psikologis, sebab sosial, sebab pertemanan dan seterusnya. Jadi faktor-faktor itu ya. Tapi semoga Allah beri hidayah. Kesian ya kayak gitu. Anda juga punya ya ada teman-teman yang kok pesantren tapi nggak kelihatan sama sekali, bahkan lebih parah. Begitu. Tapi ya udahlah, nggak usah ngurus dia seperti itu. Doain aja karena kita sendiri nggak bisa memastikan diri kita. Ya begitu ya. Baik, cukup sampai sini insyaallah karena ada yang mau pulang ya. Hah? Yang mana tuh? Antum pulang aja dulu. Enggak diusir, cuman cepet-cepet aja. Ya, antum enggak pulang? Enggak sekolah, enggak kuliah. Belum di share ini. Oh, belum di share. Iya, kalau. Apa ya? Ini masih direkam. Enggak apa-apa, rekam. Oh, apa kalau istri coba apa sih? Bagaimana hukumnya suami ikut berpuasa dengan istri yang sedang membayar hutang puasanya? Coba dijelaskan maksudnya apa itu? Kan seorang istri sebagaimana kita ketahui kalau bulan puasa dia apalagi keadaannya istri anak kemarin baru lahiran pas banget tanggal 1 Ramadan. Tentunya dia tidak bisa berpuasa ketika itu. Nah, kalau selama sebulan dia akan nggak harus mengganti puasa tersebut. Nah, supaya bagaimana hukumnya anak sebagai seorang suaminya menemani dia berpuasa? Menemani ini apa maksudnya? Dia ikut berpuasa. Iya, antum niatan puasanya apa niatan puasanya? Nah, itu yang anak tanya. Lah, enggak anak kan yang puasa antum, mana enggak tahu antum puasa apa waktu itu. Ya, Istri antum puasa qadha nih. ya. Antum puasa apa? Nggak tahu sama menemani gitu. Ikutin aja. Enggak ada niatan. Iya, niatnya ya untuk menemani istri supaya dia kuat puasanya. Iya, maksudnya niatan puasa Syawal atau niatan puasa Senin Kemis. Ya, itu disesuaikan dengan harinya. Nah, itu yang kalau Senin Kamis kan ikut Iya. Senin Kamis kalau Syawal udah selesai nih. Yang Senin Kamis mungkin hanya di hari Senin dan Kamis. Sisanya kalau tetap menemani istri, apakah boleh atau ada larangan itu ya? Enggak ada larangan. Tapi Boleh puasa mutlak boleh. Boleh. Puasa mutlak tuh puasa tanpa niat untuk zaman khusus boleh. Iya, boleh enggak masalah. Enggak, anak kirain menemani istri puasa itu kan ada itu ambigu bersayap. Istri lagi puasa, antum diam nemenin dia gitu kan bisa. Atau antum puasa bareng tanpa niat boleh. Tapi yang benar berarti buka nanti maghribnya gitu. Iya, masya Allah. Ini memang sayang banget sama istri itu. Luar biasa. Rafi, kalau antum mau cari figur orang yang sayang sama istri, lihat ana. Waalaikumsalam. Pahala dapat. Enggak puasa mutlak lah dapat pahala. Dapat pahala. Insyaallah. Kayak sholat mutlak, kayak sholat mutlaqah. Sholat pengen sholat aja gitu, tetap dapat pahala karena kan di dalamnya ada amalan. Begitu. ya, istri kan nanya emang kakak jadinya puasa apa? Antum udah berapa tahun nikah? Udah 3 tahun nikah, 3 tahun. Statusnya masih belum berubah ya, masya Allah. Ya kan ditanya puasa apa kalau puasa Senin sama Kamis mungkin ya puasa Senin Kamis kalau hari yang lain. Antum masih sebagai masih kakak adean sama Islam. Enggak, maksudnya enggak. Dia manggilnya adik Kak. Terus pakai. Ustaz, udah nggak kakak aja Ustaz. Udah apa? Udah nggak kakak adik. Enggak. Abang sama ya, ngapain anda kasih tahu sini? Urusan ana itu. Hah? Enggak usah, antum masing-masing aja. Ngapain? Urusan ana itu. Oke, apa antum ada sesuatu atau privasi atau? Hah? Mau curhat Ustaz.
Ayo di sini aja nggak apa-apa biar pada tahu semua. Nggak mau berdua empat mata atau? Ya, mungkin buat mata. Ini banyak mata-mata di sini. Iya, jangan. Ini tanya bab lain. Menikah dengan perempuan yang bernasab ke ibu itu kalau dalam aturan Bernasab ke ibu di sini maksudnya apa nih? dia hasil zina. Allah musta'an. Iya. Namanya Iya. kalau di Walinya hakim. nah yang saya tanyakan ada wali hakimnya adalah kepala KUA itu sendiri atau karena ada beberapa ustadz menanyakan minimalnya ya dinikahkan oleh RT RW. Enggak. Gimana peraturan negara, bukan perkataan ustaz. Gimana peraturan negara? Berarti KUA. Anu nggak tahu. Antum tanya. Antum udah pernah tanya sama orang-orang KUA gitu? Ya kan ini apa namanya skripsi Anda apa namanya jadi Antum tanya. Kalau misalnya dari KUA itu bilang bisa pakai perwalian RT atau RW, ketua RT, ya jadi karena itu dia sebagai naibnya walil amri, gitu. karena Asal resmi. Anda jadi bingung ini beberapa ustadz juga lebih baik meninggalkan ini kata Anda. Meninggalkan apa nih? Ya Perempuan ini. Perempuan ini katanya ya perempuan ini juga kan punya hak seorang Pengen nikah. tapi karena perempuan itu nasabnya ke ibu lebih baik ditinggalkan katanya gitu. Ntar kok semua ninggalin dia nggak nikah. Iya Bang, karena itu syubhat katanya gitu. Enggak. Oh gitu. Ada itu alasan yang bagus juga, cuman nggak bisa untuk semua orang. Kalau emang udah kadung cinta, saya suka sama dia gitu loh. Bukan masalah cintanya tapi nasabnya ini gitu kan Iya. kembaliannya ini gitu. Nah, terus prosesnya apakah sebagaimana dengan dalam misalnya ibunya mewakilkan kepada apa namanya wali atau langsung walinya itu Ibunya ngapain? Ibunya mewakilkan gimana? kan sebagaimana kan wali gitu. Enggak boleh, ibu nggak boleh. Berarti bukan ibunya Bukan, nggak boleh. Jadi harus sama-sama ke KUA minta perwalian. Kalau ternyata boleh pakai RT dan resmi benar-benar tercatat, dengan itu bisa tercatat sah itu. Dan itu nggak syubhat. Nggak syubhat, itu jelas kok. Syubhat cuman karena perasaan nggak enak aja, itu syubhat. Perasaan nggak enak karena walinya bukan orang tua. Enggak, itu nggak syubhat. Iya, nggak syubhat. Ada apa bisa referensi bisa cantumkan Nggak ada. Ana nggak ingat referensinya. Tapi memang seperti itu. Ketika tidak ada perwalian dari ailah keluarga, maka perwalian dari hakim. Bahkan ketika ada perwalian dari keluarga nih, tapi keluarganya nggak mau mewalikan dia, karena mungkin ini misalnya nggak ridho dengan antum karena antum salafi, padahal calon antum suka, dan antum nggak ada masalah, maksudnya nggak ada kasus, nggak ada apa. Bahkan dengan seperti itu, secara syar'i boleh antum mengajukan ke hakim untuk minta perwalian karena anak pengen nikah, tapi kok dihalangi tanpa uzur syar'i, tanpa penghalang syar'i, cuman karena sentimen anak celana cingkrang misalnya. Antum boleh minta sama hakim, tolong nikahkan saya. Itu loh, Pak, walaupun udah bapaknya ada padahal. Itu bisa. Kalau ini babnya di balik apa namanya? Kan anak hasil zina ini tentu masih memiliki bapak. Masih memiliki bapak biologis. Iya, bapak biologisnya. Apa namanya? Kalau misalnya bapak biologisnya memaksakan untuk mewalikan, enggak sah karena itu bukan wali. Kenapa antum yang kenapa? Ya begitu. Kalau kayak gitu terus dianggap syubhat dengan ini, enggak nikah dia nanti. Ayo Rafi. Ayo ditantang tuh, challenge. Ayo Rafi. Antum sudah semua orang mendambakan madu, antum udah menjual madu. Beda barunya. Apa nanti ya abis ini ya.
Antum nggak apa-apa nih waktunya nanti STD gimana? Ntar diomelin lagi. Nggak ditanya nanti, antum kenapa terlambat Richard? Ini akan kajian sama Ustaz Hasan ditahan sama Ustaz gitu. Qaidahnya al-aham fal muhim. Apa? Al-aham fal muhim. Al-aham fal muhim. Berarti tadi muhim. Ini aham. Masya Allah. Ya, beliau mau ngobrol-ngobrol insyaallah ya. Kita tutup dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.